Salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu memberikan supportnya dengan cara memberikan masukan di berbagai aspek pastinya. Semoga kedepannya channel ini dapat selalu menghibur kalian semua. Sebelum memasuki part 8, alangkah baiknya Bang Durosing Pantun terlebih dahulu. Buah tomat, buah durian, buat semua selamat malam mingguan. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Saat ini tampak gelap gulita, yang mana tak lama berselang terdengarlah beberapa panggilan suara, di mana suara itu teruslah datang menggema berkali-kali terus memanggil namanya. Kini sedikit demi sedikit mata pun mulai terbuka, secercah cahaya mulai masuk menerangi bola mata. Yang mana saat ini tampak Socheon sedang berada di depan menanti orang tersebut dari masa pingsannya. Dan orang tersebut adalah Paman Gong. Socheon dan adik kecilnya pun kini merasa senang, di mana Paman Gong adalah satu-satunya keluarga yang kini mereka punya. Dan akhirnya Paman Gong pun tersadar dari masa pingsannya dan terlihat Socheon dan adiknya tak mampu lagi membendung rasa senang bercampur sedih yang saat ini mereka punya. Yang mana Taekyung pun hanya bisa mengamatinya dengan perasaan lega. Saat ini salju masih saja turun dan semakin tebal menutupi area sekitar, di mana mereka semua masihlah berteduh dan masih saja belum melanjutkan perjalanan mereka. Kini tampak Socheon sedang menggenggam kepalan tangannya sebagai tanda rasa hormat yang saat ini sedang diberikannya, di mana ia merasa bersyukur atas semua yang telah pasukan Jin lakukan sehingga dapat membantu menyelamatkan dirinya, adiknya maupun pamannya. Taekyung yang mendengar itu pun hanya bisa merespon bahwa itu semua cuma hal yang benar bila ia lakukan dan tak perlu Socheon menyebutnya dengan begitu sopan. Terlebih, ia memang harus melakukan karena semua ini berkat perintah misi Quest Yalan, ungkap Taekyung dalam hati. Tak hanya ahli dalam seni bela diri, tapi kau juga ramah, ungkap Gong Yachung yang menurutnya ia pun juga telah mendapatkan sebuah pelajaran yang begitu berharga. Tak lama kemudian, Taekyung pun menanyakan situasi apa yang sebenarnya tengah dialami oleh mereka bertiga. Namun, mereka hanya terdiam dan saling bertatapan, yang mana semua kejadian itu benar-benar membuat mereka begitu merasa terpukul, hingga tak sepatah kata pun mampu Socheon ungkapkan. Tak lama kemudian, menurut Paman Gong, sekitar 5 hari yang lalu, saat burung pembawa pesan datang untuk menyampaikan soal berita mengenai perang, ternyata distrik Suozo telah dikepung. Menurutnya ada sekitar 100 prajurit bayaran yang telah disewa oleh Sekte Pedang Gunung Heng, dan mereka semua dengan brutal membantai orang-orang di sana hingga membakar seluruh bangunan yang ada. Semua ini berkat ketua distrik dan seluruh anggota warriornya yang setia, di mana mereka semua mampu memberikan penduduk waktu dengan berusaha terus menyibukkan mereka, yang mana akhirnya ia beserta penduduk lainnya mampu membawa wanita dan anak-anak kabur melalui jalan rahasia. Namun setelah menyadari adanya beberapa dari mereka yang berhasil kabur, akhirnya misi pengejaran untuk para penduduk yang kabur pun terus dilanjutkan. Namun tak lama berselang, kini tampak Paman Gong tiba-tiba gemetar, seolah tak mampu lagi untuk melanjutkan penjelasan. Dan seketika cerita darinya berhenti begitu saja. Kini Taekyung dan seluruh pasukan pun mencoba sedikit menelaah seluruh garis dari cerita yang ada. Dan sepertinya mereka semua pun telah memahami bagaimana alur cerita selanjutnya tanpa harus mendengarnya. Tak lama kemudian, Taekyung pun bertanya, berapa banyak yang mengejarnya? Lalu Paman Gong pun kembali menjelaskan, walaupun ia tak begitu yakin, tapi dari yang ia dengar, salah satu orang yang melacak mereka adalah Jopil. Dan total dari mereka ada sekitar lebih dari 30 orang. Hah? 30 orang? Taekyung yang mengetahui itu pun langsung terkejut dibuatnya. Benar, itulah kenapa kita harus cepat bergegas pergi dari sini, ungkap Paman Gong kali ini. Namun, Taekyung malah menunjukkan sikap yang sebaliknya. Kini, rasa percaya diri akan EXP dan kenaikan levelnya seakan berada di depan mata.
Dan kini ia pun segera menjelaskan bila mana menunggu seluruh sisa dari para Bada Jidingadan ini adalah sesuatu yang seharusnya dilakukannya. Paman Gong yang dari tadi khawatir pun kini sontak terkejut, tak mampu lagi mendeskripsikan seluruh alur jalan pikiran Taekyung yang kini ada di depannya. Tak lama dari situ dilanjutkan dengan orasi Taekyung yang dilancarkannya dengan semangat yang membara, di mana menurutnya bila ada 30 nubi, lalu berapa banyak XP yang mampu dihasilkannya. Kita harus memusnahkan mereka dan jangan biarkan satu orang pun hidup untuk kedepannya. Terlebih untuk Bada Jidingadan seperti mereka. Tapi Tuan, dengarkan dulu apa yang akan kukatakan. Belum selesai Paman Gong menjelaskan, kini Secheon pun ikut ke dalam alur semangat yang membara. Menurutnya, untuk monster seperti mereka, kita perlu memotong anggota badan maupun tubuh mereka dan merobeknya menjadi dua. Terlebih, Taekyung adalah seorang ahli bela diri yang pastilah mampu untuk melakukannya. Taekyung yang mendengarnya pun langsung seketika membenarkannya, di mana ia haruslah membalaskan dendam untuk Secheon dan yang lainnya dan akan sesegera mungkin membunuh mereka semua. Dan janji seorang pria haruslah ditepati, yang mana kini Taekyung memastikan akan membunuh mereka sekaligus menyambut kenaikan levelnya. Namun sesaat Paman Gong menjelaskan bila mana Jopel adalah seorang ahli bela diri, di mana dirinya kini telah mencapai alam puncak. Menurut Paman Gong, sekali lagi Jopel adalah satu dari beberapa ahli bela diri yang sudah mencapai realm puncak di seluruh Sangsi. Dan itulah mengapa sesaat setelah ketua cabang melihatnya beraksi, ia menerima kekalahan dan sesegera mungkin memerintahkan Gong Yachung segera kabur bersama penduduk secepatnya. Hingga akhirnya itulah mengapa tak ada yang bisa selamat setelah bertemu dengannya. Belum lagi seluruh lawan yang diketemukannya selalu dibunuh dengan cara yang kejam dan tak seperti orang normal lainnya. Setelah mendengar penjelasan Paman Gong yang begitu panjang lebar dan membutuhkan fokus untuk memahaminya, kini Taekyung pun segera memanggil Secheon dan langsung berdiri. Menurutnya akan lebih baik bila ia sesegera mungkin mengantarnya kembali ke bagian keluarga utama, di mana semua kata-kata yang ia ucapkan hanyalah penyemangat dalam sisa perjalanan nantinya. Dan saat ini Taekyung merasa kurang baik, di mana ia sebenarnya sedanglah mengalami sebuah cedera, yang mana luka itu telah ia dapatkan dari pertarungan sebelumnya. Kini Secheon pun segera mengamatinya, di mana seluruh tubuh Taekyung begitu terlihat sangat sehat dan baik-baik saja, dan ia pun masih saja penasaran maksud dari perkataannya. Tiba-tiba saja, ya, ini luka dalam Secheon, di mana kini terlihat Secheon malah terkejut dan takut melihat apa yang dilakukan Taekyung di depannya. Tak lama kemudian, Taekyung pun segera memberikan perintahnya, di mana mereka semua akan segera melanjutkan perjalanannya. Yang mana perjalanan ini guna sesegera mungkin dapat kembali bergabung ke dalam keluarga utama. Secheon yang mengetahui itu pun seketika memanggilnya, di mana penyelamat hebat sepertinya pastilah akan segera membalaskan dendamnya. Namun Taekyung yang saat ini telah mampu memahami situasinya pun terus berusaha dengan skill ngelesnya, di mana sedanglah sibuk mempersiapkan semuanya dan segera bergegaslah mengikuti yang lainnya. Aku tahu ini terlambat, tapi maukah kau mengatakan namamu penyelamat hebat? Ungkap Paman Gong dengan sopan kepadanya. Namun seketika Taekyung mencoba menghentikan niatnya dalam memperkenalkan namanya, dan seketika ia mencoba memahami seluruh situasi yang ada. Menurut Taekyung, semua ini terjadi kepada mereka karena kesalahannya, sehingga membuat perang terjadi. Jika mereka mengetahui nama asli darinya, bukankah mereka akan segera mungkin membunuh karena dendamnya? Yang mana terlihat Paman Gong pun hanya semakin bingung dalam memperhatikannya. Namaku adalah, belum sempat Taekyung menyamarkan nama, tiba-tiba saja seseorang berteriak dengan begitu keras dari arah belakangnya. Jin Taekyung, dasar kau Bada Jidingadan! Yang mana kini tampak terlihat Yu Mujin sekali lagi tengah bangun dari masa pingsannya dengan pipi yang dipenuhi luka. Sontak Secheon pun sedikit mengingat akan nama yang disebutkannya.
Kemudian Hyuk Mujin pun sesegera mungkin kembali berlari menuju ke arah tempat Taekyung berada, di mana Paman Gong pun juga sedanglah mencoba memahami nama yang sesaat tadi tengah didengarnya, Jin Taekyung. Lalu beberapa saat kemudian terlihat kini Hyuk Mujin sudahlah melompat tepat ke arah Taekyung berada, guna sesegera mungkin ia melesatkan serangannya. Namun mengetahui rusaknya rencana yang telah dipersiapkannya, seketika ia pun segera melakukan pemanasan otot yang ada di tengah pergelangan tangannya. Dan sekali lagi suara itu menggema dibarengi dengan sedikit darah yang keluar dari dalam mulutnya. Kini waktu pun berlalu, di mana salju masihlah turun menghiasi langit dan menutupi segala yang ada. Di mana kini tampak sisa-sisa pasukan dari pembunuh bayaran Sekte Pedang Gunung Heng yang telah dikalahkan Taekyung sebelumnya. Dan mereka semua mulai tertutup dan terbenam salju setelah beberapa selang waktu berikutnya. Kini tampak Jopil dan seluruh sisa pasukannya telah berdiri tepat di lokasi pertandingan sebelumnya, di mana seluruh pasukan pengejar yang telah dikirimnya kini telah dikalahkan dan dibantai habis seluruhnya. Jopil yang mengetahui itu pun bukannya bergidik, namun malah menurutnya ini semua akan menjadi semakin menarik. Dan sekali lagi ia menatap itu semua dengan senyum seringainya. Berpindah sisi, di mana kini tampak salju mulai surut tak sederas sebelumnya, dan tampaklah beberapa orang sedang menunggangi kuda. Saat ini kuda pun terus melaju di atas salju dan dengan terus memacu kecepatannya. Kini tampak Wei Peng dengan beberapa pasukan Jin Taiyuan sedanglah berpacu dengan waktu, di mana adanya seseorang yang sedanglah menghantui mereka. Tak lain dan tak bukan, orang itu adalah Jopil, orang yang mengenalnya dengan sebutan One Word One Strike, di mana bila ada orang yang benar-benar membuatnya tertarik, ia akan bertanya kepadanya terlebih dahulu sebelum akhirnya ia akan segera membunuhnya dengan begitu kejamnya. Dan kini Wei Peng sedanglah berusaha keras untuk segera mencegah monster tersebut bertemu dengan tuan muda ketiga, di mana itu adalah misi yang saat ini sedang diembannya. Saat ini Wei Peng berusahalah memacu kuda dan seluruh pasukannya supaya hal buruk tidak terjadi di kemudian hari, karena menurut mereka maupun Wei Peng sendiri, kegagalan bukanlah sebuah opsi, yang mana menurut Wei Peng ia takkan mampu menemui tuannya bila tugas kali ini berakhir dengan gagalnya misi. Ini masih di tempat yang sama, di mana telah terjadinya pertandingan Taekyung sebelumnya, yang mana kini Jopil dengan teliti sedanglah berusaha mengamati dan memahami melalui sisa-sisa pertandingan yang terjadi sebelumnya. Dari seluruh analisis yang telah dilakukannya, kini sebuah kesimpulan pun mampu diambilnya, yang mana semua pertarungan ini hanyalah dilakukan oleh satu orang musuh menggunakan senjata berupa tombak, dan mereka semua terbunuh hanya dengan sekali serang saja. Menurut Jopil, ia sangatlah penasaran dengan sebuah serangan di mana itu semua khususnya serangan yang dilesatkan pada Heu Sando, yang mana dada Heu Sando ditembus dengan sangat bersih, dan itu semua tampaklah begitu lucu dan menarik. Siapa itu? Apa ahli bela diri keluarga Jin Taiyuan atau orang lain yang tak ia kenal? Semua pertanyaan itu kini mengalir dalam pikirannya, yang mana itu semua bermuara pada munculnya hasrat yang begitu kuat dan sangatlah menarik dalam misi perbuatannya kali ini. Hingga salah satu pasukannya segera hadir menghentikan imajinasi liarnya dalam mengungkap kebenaran akan siapa orang misterius yang bertombak tersebut. Aku di sini untuk laporan, kakak besar. Ternyata laporan yang dibawanya tersebut adalah mereka telah menemukan sebuah grup dengan beranggotakan 7 atau 8 orang, dan salah satu dari mereka ternyata sedang terluka, dan sepertinya mereka meninggalkan kudanya sehari sebelumnya, kemudian berjalan mengikuti punggung bukit menuju Taiyuan. Lalu sesegera mungkin Jopil pun memerintahkan supaya mereka melanjutkan proses pelacakannya. Namun sesaat kemudian seseorang datang dan sedikit mengingatkan, yang mana menurutnya Jopil janganlah lupa akan tugas yang telah kepala keluarga perintahkan sebelumnya. Mendengar itu semua, tiba-tiba Jopil berhenti sejenak dan diam, tak mengucapkan apapun meski hanya sepatah kata. Namun seketika ia malah tertawa sembari mengungkapkan bahwa ia sedikit lupa akan kepala keluarga Sekte Pedang Gunung Heng yang hebat tersebut, yang memberinya sebuah perintah.
Tapi apa maksudmu dengan perintah? Ungkapnya dengan tiba-tiba. Menurut Jopel, ia hanyalah menerima tugas dan bukanlah sebuah perintah. Jawabnya dengan semakin tegas. Ya, dan itu adalah hal yang sama, ungkap salah satu pasukan Sekte Pedang Gunung Heng. Menurutnya, Jopel diperintahkan untuk sesegera mungkin berkumpul dengan kekuatan utama setelah melenyapkan orang-orang di Zuo-Zuo. Dan ia akan coba mengabaikan keputusannya soal dirinya yang tak mengindahkan sebuah perintah dari kepala keluarga. Tapi menurutnya ia tak akan mungkin mengizinkan sebuah tindakan yang berhubungan dengan pembangkangan. Jopel yang mendengar itu pun hanya mencoba sedikit memahaminya dengan perlahan. Kemudian ia menggelengkan kepalanya. Sebagai tanda ia tak menyukai akan semua kata-kata maupun seluruh nada bicara yang kini didengarnya. Di tengah bingungnya para pasukan terhadap apa yang Jopel sampaikan, tiba-tiba saja tangan Jopel sudah memegang tepat di lehernya dengan sangatlah cepat dan seketika. Di mana kini orang itu pun langsung tersungkur, terbujur kaku dibuatnya. Sontak semua pasukan pedang Gunung Heng pun langsung terkejut dibuatnya. Di tengah kalutnya suasana, para pasukan pedang Gunung Heng dengan segera mencabut pedangnya. Namun Jopel yang dari tadi sudahlah bersiaga langsung dengan sigap segera melesatkan serangan berikutnya. Kemudian beberapa serangan pun berhasil ia lesatkan, di mana itu semua adalah sebuah serangan yang dengan sungguh cepat dan tepat dan berlangsung seketika. Hingga ketiganya pun tak mampu lagi mengatasi serangannya. Dan tampaklah Jopel yang kini berhasil mengalahkan sekaligus melemparkan seluruh pasukan yang ada meskipun ia hanyalah menggunakan tangan kosong dan tanpa sebuah senjata pun di tangannya. Saat ini ia terlihat menjadi sangat brutal, beringas dan tak peduli lagi terhadap apapun di sekitarnya. Kita akan segera melanjutkan perburuan kita, ungkap Jopel yang sudah tak sabar lagi dengan rasa penasarannya. Berbeda sisi, di mana ini adalah sebuah perjalanan melewati salju yang haruslah segera dilaluinya, yang mana itu adalah Taekyung bersama dengan seluruh anggota pasukannya. Mereka teruslah berjalan dengan perlahan untuk bisa segera sampai mencapai tujuannya. Hingga setelah beberapa saat, di suatu titik Taekyung pun segera menghentikan langkah kakinya, di mana kini tampak sebuah gua, yang mana saat ini pun Taekyung masihlah sedang fokus untuk sekedar mengamatinya. Karena nantinya gua tersebut akan ia gunakan untuk tempat beristirahat sekaligus tempat bermalam baik untuk dirinya maupun anggota pasukannya. Kini malam pun menjelang, di mana suasana hutan malam ini cukuplah sepi dan terasa cukup tenang. Yang mana kini tampak beberapa pasukan sedanglah beristirahat guna memulihkan staminanya. Tak lupa, saat Seon pun kini dan adiknya juga turut memejamkan mata di mana berharap hari esok akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Namun, kini terlihat sebuah api unggun masihlah tetap menyala yang mana itu berguna untuk penghangat sekaligus penerangan di sekitar gua di waktu gelapnya malam. Dan tampaklah kini Taekyung masihlah terduduk guna berjaga bersama Paman Gong yang kini juga turut berada di depannya. Menurut Taekyung, mereka semua cukup beruntung hingga dapat menemukan tempat tersebut, yang mana tempat ini tidak hanya mampu untuk berlindung dari dinginnya salju, namun juga sekaligus mampu mencegah cahaya menyorot keluar. Di mana semua kata-kata garing itu ia ungkapkan semata untuk memecahkan suasana kiku dan heningnya malam. Melihat reaksi Paman Gong yang berdiam diri, kini Taekyung mulai berpikir, mungkin kebanyakan orang akan mempunyai reaksi tertentu. Namun mengingat selepas insiden di awal keberangkatan dan ia tak mengatakan apapun, itu membuatnya sedikit merasa khawatir. Ini semua karena Hyuk Mujin. Dan mungkinkah dia tak tahu soal hubunganku dengan perang ini? Ungkap Taekyung dalam hati. Tak lama kemudian, akhirnya Paman Gong pun mulai berbicara, yang mana menurutnya ternyata rumor yang beredar belum tentu sama dengan semua kenyataan yang ada. Selama ini ia selalu mendengar di mana Jin Taekyung dikenal sebagai bada jidingadan yang malas, sombong, dan tak tahu seni bela diri apapun.
Namun meski baru mengenalnya 2 hari, ia mulai menyatakan di mana Jin Taekyung yang saat ini ia lihat adalah orang yang berbeda dengan rumor yang ada. Mendengar itu semua, kini Taekyung malah tak begitu mengerti ke arah mana semua pembicaraan ini akan bermuara. Menurut Paman Gong, ini semua membuatnya penasaran. Sebenarnya harus sejauh mana ia akan terus mempercayai rumor yang ada. Terlebih soal rumor di balik perang yang saat ini mereka hadapi dengan Sekte Pedang Gunung Heng. Mendengar itu semua, Taekyung pun sudah menduga bila Paman Gong sebetulnya telah mengetahui identitas siapa Jin Taekyung sebenarnya. Yang mana itu semua kini membuat Taekyung hanya diam dan tak berbicara. Di tengah keheningan tersebut, tiba-tiba saja Paman Gong memanggilnya. Master Jin, aku punya permintaan. Belum sempat ia menyelesaikan seluruh perkataannya, tiba-tiba saja darah mulai keluar dari dalam batuknya. Sontak, semua itu membuat Taekyung langsung merasa terkejut. Kemudian Taekyung pun sekali lagi menanyakan bagaimana keadaannya. Dan ia berharap Paman Gong akan selalu baik-baik saja. Namun, kini terlihat banyak sekali darah dari dalam tubuh yang mulai dimuntahkannya. Terlihat Paman Gong mulai kembali gemetar menahan itu semua. Ternyata itu semua berasal dari racun yang kini ada di dalam tubuhnya, yang mana racun itu ia dapatkan dari serangan senjata musuh di pertarungan sebelumnya. Apa maksudmu? Kenapa kau tak bilang dari awal? Ungkap Taekyung yang sedih sekaligus kecewa. Menurut Paman Gong, mereka semua pada jidingan dan yang licik, di mana mereka telah menggunakan racun murah yang mana semua itu efeknya sangatlah begitu lemah. Namun menurutnya semua itu sudahlah terlambat dan kini tak ada seorang pun yang dapat membantunya. Taekyung yang memahami itu pun kini langsung bergegas berpikir di mana sesaat ini Paman Gong berada di kondisi yang buruk dan mungkinkah ia memiliki sebuah penawar atau apapun itu untuk mengatasi racun di dalam tubuhnya. Seketika Taekyung langsung membuka menu inventorinya di mana satu persatu barang pun tak luput dari pengamatannya. Namun bukanlah sesuatu yang penting yang kini tengah diketemukannya, di mana hanya ada beberapa macam senjata yang ada di dalamnya. Di tengah sibuknya Taekyung mencari dari inventori, Paman Gong hanya sedikit menatap ke dua arah keponakan kecilnya. Tak lama berselang, tiba-tiba Paman Gong sekali lagi memanggil namanya, yang mana kini ia mencoba menyampaikan sesuatu yang mungkin akan segera diungkapkannya. Anak-anak, aku harus mempercayakan mereka kepadamu, ungkapnya dengan seluruh sisa-sisa tenaga yang kini ia punya. Taekyung yang mengamatinya pun kini hanya terpaku, membisu dan tak tahu apa dari maksud ungkapannya. Namun seketika sistem pun muncul. Quest, sebuah permintaan terakhir dari Gong Yachung, di mana pria ini memiliki sebuah keinginan yaitu Taekyung mampu mengawal anak-anak kembali ke rumah dengan selamat. Memiliki rank tidak ada, batasan hanya untuk Jin Taekyung saja, dan memiliki tujuan mengawal keduanya dengan aman hingga tujuan telah dicapainya. Dan quest ini pun tak memberinya hadiah apa-apa. Saat ini hari pun berlalu, di mana salju kembali turun dan sedikit memperburuk suasana, di mana ini masihlah wilayah perbatasan dan belum sampai di wilayah Jin Taiyuan. Kini tampak Taekyung yang sedang melanjutkan perjalanan bersama dengan seluruh pasukannya. Menurut Taekyung, ini semua tidaklah masalah. Mungkin ia sudahlah membuat keputusan yang benar. Dia hanya NPC, yang mana sebuah NPC yang diprogram untuk memberinya quest saat dia berada di ambang kematian. Dalam hatinya, sekali lagi terbesit, seorang pemain cuma perlu menerima questnya dan melangkah maju melanjutkan semuanya. Tak perlu baginya untuk bertingkah seperti seorang pahlawan dan berakhir membuat semuanya dalam situasi buruk dan mengancam. Karena bila saat itu terjadi, semua akan mati dan itu akan menjadi sesuatu layaknya sebuah game over baik untuk dirinya maupun orang terdekatnya. Dan tak ada yang lain yang harus ia fokuskan, karena ini semua hanyalah game semata. Namun, mengapa saat ini ia merasa pilihan kali ini tampak seperti sampah? Meski saat ini Taekyung juga merasa, di mana ia pun juga memiliki sebuah keluarga yang harusnya ia jaga pula, dan bukannya keluarga yang tercipta dari grafik semata, melainkan
keluarga nyata yang saat ini berada di belahan dunia lainnya. Semua itu membuatnya terus berpikir bahwa ia tidaklah mampu bila harus mati di tempat seperti ini, di mana semua rasa muak akan seluruh keadaan sedanglah berputar dan terus mengelilinginya seakan semua tidaklah berakhir. Beralih waktu, di mana kini terdengar suara seseorang menanyakan sesuatu. Apakah kamu akan meninggalkan Paman Gong? Tiba-tiba saja pertanyaan itu terdengar dari arah belakang. Kemudian Taekyung pun mencoba menjelaskan bahwa itu semua adalah keputusan yang telah diambil oleh Paman Gong sendiri. Yang mana ia menyatakan bahwa Paman Gong akan segera menghilang secara diam-diam ketika kita semua sedang bergerak melanjutkan perjalanan. Yuk Mujin yang tak bisa menerima keputusan itu pun berteriak menolaknya. Namun Taekyung dengan sigap segera mungkin bersiap untuk mendiamkan suara berisiknya kali ini, meski itu harus melalui fase pingsan sekali lagi. Menurut Taekyung, Paman Gong saat ini sedanglah dalam kondisi yang buruk, di mana itu semua hanya akan merugikan bila ia masih tetap bertahan di dalam grup bersama mereka. Han Yeop yang mendengarnya sesegera mungkin menolak semua keputusan ini, yang mana menurutnya tak seharusnya ia meninggalkan siapapun meski di saat seperti ini dan dalam keadaan bagaimanapun. Dan akhirnya sebuah keputusan telah diambilnya, yang mana untuk kedepannya Han Yeop akanlah mencoba menjaga Paman Gong untuk selalu bersama dengannya meski bagaimanapun keadaannya. Taekyung yang mendengarnya pun hanya bisa pasrah meskipun itu cukup berat menimbang apa yang memang sebaiknya diputuskannya. Kini ia pun mencoba menjelaskan sekali lagi, yang mana apakah mereka bersedia menggendong pria dewasa dalam cuaca seperti ini, dan mungkin mereka hanya akan bertahan dalam beberapa menit saja. Terlebih ketika semua itu terjadi, kalian hanya akan membuat orang lain lelah saat mereka pun mencoba membantu kalian di saat kalian berdua mulai kelelahan juga, yang mana itu semua akan membuat orang di seluruh pasukan menjadi semakin lemah. Dengan begitu musuh akan mampu segera mengejar kita semua. Maka semua orang akan segera berurusan dengan tentara bayaran yang dipimpin oleh seorang ahli seni bela diri yang telah mencapai realm puncak. Lalu jika kita semua bertemu dengannya, apakah menurut kalian kita akan bisa bertahan jika kita semua dalam kondisi kelelahan? Mungkinkah kalian semua benar-benar berpikir bila kita mampu bertahan? Semua itu Taekyung jelaskan semata ia mencoba memperhitungkan keseluruhan situasinya. Yuk Mujin, kau terlihat ingin mengucapkan sesuatu, coba katakan, tanya Taekyung kali ini. Menurut Mujin, ia hanyalah akan mematuhi perintah Taekyung sebagai pemimpin kelompok dalam grup kali ini. Setelah melanjutkan perjalanan beberapa saat, Taekyung pun sebenarnya merasa penasaran. Mungkinkah Paman Gong dapat selamat? Namun mengingat keputusan terbaik adalah meninggalkannya, belum selesai memikirkan itu semua, ia dikejutkan oleh Seo Yeol yang tiba-tiba saja memanggilnya. Dan tak lama kemudian ia pun segera bertanya, apakah Taekyung lebih kuat dari ayah Seo Yeol? Menurut Cha Cheon, Taekyung sangatlah kuat, namun ayah Seo Yeol juga tidaklah kalah kuat. Taekyung yang mendengar semua itu sangatlah memahami bila Seo Yeol pastilah sedang merindukan sosok dari ayahnya. Menurut Seo Yeol, ia ingin segera bertemu ayahnya, namun ayahnya sedang tidak ingin melihatnya, yang mana kakaknya menjelaskan bahwa ayah sedang pergi dari rumah untuk pergi bermain bersama dengan ibu untuk saat ini. Kini Taekyung yang mendengar semua cerita itu pun hanya bisa terdiam, di mana ia sangatlah memahami bahwa saat ini kemungkinan ayah dan ibu Seo Yeol pun sudahlah tiada. Lalu bagaimana nantinya ia akan menghadapi situasi seperti ini? Pikir Taekyung yang ikut merasa sedih, pusing, dan terus mencoba mengamati. Di mana saat kemudian ia pun masih saja mengawasi Socheon yang sedari tadi masih saja berjuang untuk dapat segera melalui krisis kali ini bersama dengan adik kecilnya. Menurut Taekyung, tidak masalah sebenarnya bila Socheon membutuhkan seorang untuk menggendongnya, meski kini ia terlihat cukup kelelahan untuk melalui ini semua. Namun, mengingat ia adalah seorang anak kecil yang keras kepala, Taekyung hanya bisa diam sembari terus memperhatikannya. Dan itu semua adalah keseluruhan keresahan yang sedang ia gumamkan dalam hati dengan terus merasa cemas dan sedikit keraguan mulai mewarnai seluruh alur cerita. Ini sungguh game sialan yang telah mampu mereka ciptakan.
Ungkapnya sekali lagi guna menutupi segala keresahan yang saat ini sedang dirasakannya. Di tengah pikirannya yang campur aduk, tak lama berselang Seoyeol pun Taekyung angkat. Yang mana kini ia memiliki sebuah tujuan lain, lalu ia pun menyerahkan Seoyeol kepada salah satu anggota pasukannya. Meski kini ia pun tak paham apa yang sedang Taekyung rencanakan. Setelah menyerahkan Seoyeol, kini Taekyung pun segera berlari. Hingga Seocheon pun turut menanyakan kemanakah ia akan pergi kali ini. Semua orang yang melihatnya pun kini semakin merasa bingung apa yang sebenarnya sedang dipikirkan Taekyung untuk saat ini. Hingga Hyukmujin pun mulai terus mengamati, namun tak sedikit pun ia mengutarakan apapun yang hanya sekedar diam melihatnya pergi berlari. Kini Taekyung malah terus berlari menjauh dari seluruh pasukan di depannya, dan ia pun mengamati satu persatu seluruh anggota party yang mana ia terus berlari tanpa henti seakan ia sudahlah menemukan sebuah tujuan kali ini. Semua hal itu tidaklah ada yang mengetahui, di mana hingga saat ini pun ia masih saja terus berlari dan terus berlari. Dan hingga suatu titik akhirnya ia mencoba untuk berhenti. Tak lama berselang, kini malah tampak Paman Gong yang masih mencoba bertahan dengan sekuat tenaga melawan racun yang ada di dalam tubuhnya. Yang mana saat ini Taekyung berhenti adalah tempat di mana ia berlari menuju arah belakang, meninggalkan teman-teman di depan semua itu karena Han Yeop yang tertinggal cukup jauh. Yang mana ternyata ia masihlah berjuang menggendong Paman Gong sejak awal perjalanan dimulai. Melihat itu semua, kini Taekyung merasa semakin lemas. Hingga ia pun tak mampu lagi mengungkapkan apapun yang kini ada di pikirannya. Yang mana saat ini Han Yeop benar-benar terlihat sangat kelelahan. Mungkin untuk membawa diri sendiri saja sudah begitu sulit. Namun ia masihlah terus bertahan di tengah cuaca buruk guna mampu membawa beban berat yang masihlah ia papah tepat di punggungnya. Sial, aku tak tahu lagi, ungkap Taekyung yang begitu bingung menghadapi semua situasi ini. Namun kali ini ia pun malah mencoba membantu Han Yeop melangkah maju, supaya jarak dengan barisan depan tidaklah begitu jauh seperti saat ini. Kini malam pun menjelang, di mana malam ini tampaklah sedikit mendung dengan cahaya bulan yang tak begitu terang. Tampaklah sebuah ruangan di mana orang misterius sedanglah duduk sendirian seakan sedang menunggu kedatangan seseorang. Bagaimana situasinya? Terdengar sebuah suara pertanyaan melalui telepati, yang mana orang tersebut menyebutkan bahwa keadaan cukuplah lancar, dan ia pun menanyakan hal yang sebaliknya. Menurut asal suara telepati, ia menjelaskan di mana Jopel adalah pembuat masalah dan ia malah memilih untuk segera mengamuk seenaknya. Tapi semua itu tak akan menjadi masalah. Kemudian orang itu pun mengatakan bahwa kau cukup ahli hingga mampu membuat Jopel bekerja denganmu. Suara dari seseorang melalui telepati pun kembali menjelaskan di mana saat ini tuan muda bodoh itu sedanglah dikejar oleh Jopel. Meski ini bukanlah bagian dari rencana, namun semua terbukti lebih baik dari yang ia duga. Menurut orang misterius ini, saudara termuda itu adalah saudara yang sangat disayangi kepala keluarga saat ini. Ketika ia menyaksikan kematiannya, pastilah ia akan langsung kehilangan akal sehatnya. Bila momen itu terjadi, maka saat dimana segera terjadinya pertumpahan darah di Provinsi Shaanxi akan segera dimulai. Kini, suara telepati misterius pun melanjutkan pembahasan mengenai adanya sekte distrik yang lebih rendah jugalah terlibat dalam perang kali ini. Sekte distrik yang lebih rendah? Tanya orang misterius tersebut. Menurut suara itu, sepertinya ketua cabang yang baru mempunyai hidung yang cukup bagus. Namun jangan terlalu khawatir, di mana saat insiden kali ini selesai, mereka akan segera membereskan orang itu juga. Namun kali ini orang misterius ini mengingatkan supaya seseorang dari suara telepati lebih berhati-hati. Dan ia pun mengingatkan, tak peduli seberapa hebatnya surga itu, namun ketika semua itu lengah, belum selesai orang itu mengucapkan kata-kata, tiba-tiba saja aura yang cukup menyeramkan segera ia rasakan, yang mana itu semua membuatnya terdiam dan menghentikan seluruh perkataan. Kau harus memilih kata-katamu dengan bijak, ungkapnya dengan nada yang mulai meninggi.
Dan sesegera mungkin orang itu pun meminta maaf atas semua kesalahannya. Kemudian setelah beberapa saat akhirnya orang itu pun memutuskan untuk mengakhiri seluruh percakapannya kali ini. Dan ia pun akan segera kembali mengunjunginya ketika sebuah permasalahan lain muncul di kemudian hari. Dan akhirnya suara telepati dan bayangannya pun mulai menghilang dari sisi ruangan tersebut. Hingga saat ini orang misterius itu pun kembali duduk tanpa siapapun menemani. Di dalam kesendiriannya, ia pun mencoba memahami sosok menyeramkan dengan sebuah identitas yang tak pernah ia ketahui. Meskipun ia merasa penasaran, tapi rasa itu segera dilupakannya. Yang mana ia tak peduli lagi dengan siapa orang itu, apapun yang terjadi nanti, yang pasti semua misi dan tujuannya akan segera tercapai kali ini. Kini, orang itu pun mulai menatap keluar ruangan, yang mana saat itu malam teruslah berlalu dan bulan menampakkan sinarnya. Semua itu mengiringi seluruh kisah betapa lamanya ia sudah bertahan selama ini dan selalu bersikeras mengenai tujuan dari misi yang ia punyai. Di mana kini menurutnya semua impiannya akan segera terlaksana dan semuanya akan segera jatuh ke dalam genggamannya. Dan ternyata orang misterius tersebut tak lain dan tak bukan adalah tetua utama keluarga, di mana semua kejadian ganjil selama ini yang tengah terjadi sedikit banyak pastilah ada hubungannya dengan sepak terjangnya kali ini. Berpindah sisi, di mana saat ini masihlah tampak di tengah hutan belantara. Kini tampak Taekyung masihlah bersama seluruh anggota pasukan yang ada, yang mana kini ia sedanglah mencoba mengamati bagaimana keadaan Paman Gong yang saat ini tepat ada di depannya. Ia terlihat begitu menderita hingga nafasnya pun kini mulai terdengar semakin sulit untuk sekedar dilakukannya. Taekyung yang mengamati itu pun saat ini hanya berusaha menguatkan dan memberikan semangat tetap bertahan untuknya. Menurut Taekyung, mereka semua benar-benar sudahlah kehabisan waktunya, dan dengan sesegera mungkin ia pun kembali berdiri untuk tak sedikit pun membuang-buang waktu yang saat ini terasa begitu berharga. Seketika Taekyung pun mengemukakan perintahnya. Namun dengan sigap, Mujin tiba-tiba langsung berteriak menggantikan Taekyung dalam meneriakkan perintahnya. Taekyung yang mengamati itu pun seketika sedikit bingung. Ia merasa tak paham dengan sikap Mujin yang saat ini ada di depannya. Kemudian, kini Taekyung sedang mencoba memperhatikan Seoyeol guna sedikit mereda kegelisahan yang ada di dirinya. Namun sekali lagi, Mujin berusaha menggantikannya. Yang mana itu semua dibarengi dengan sikapnya yang sesegera mungkin menggantikan gendongan yang sedari tadi dilakukan Taekyung kepada Seoyeol, sekaligus memerintahkan semua untuk segera bergegas melanjutkan perjalanannya. Taekyung yang melihat semua itu pun hanya diam dan cukup merasa kesal dibuatnya. Yang mana sikapnya kali ini terlihat begitu sok perhatian di dalam pandangannya. Namun mengingat itu semua menjadi lebih baik, Taekyung hanyalah berusaha untuk tetap diam dan membiarkannya. Namun tiba-tiba muncullah sebuah suara yang berasal dari sekitar mereka. Sontak, Taekyung dan seluruh pasukannya pun langsung terkejut dibuatnya. Kini mereka semua berusaha mengamati dari mana datangnya arah sumber suara. Ternyata suara itu terdengar dari arah bagian depan mereka yang masihlah tampak gelap, namun belum memunculkan sedikit pun sebuah pertanda. Tak lama berselang, terlihat sepasang bola mata berwarna hijau yang mulai menampakkan diri diikuti suara erangan mengeram di balik gelapnya pemandangan hutan. Taekyung yang sedari tadi mencoba mengamati pun kini semakin merasa khawatir. Mungkinkah kita sudah terkejar kali ini? Ungkap Taekyung yang jelas merasa resah dalam menghadapi seluruh situasi ini. Mereka pun saling menatap, di mana kini kedua aura pun saling berbentrokan sebelum pertarungan selanjutnya akan segera terjadi. Ternyata itu adalah mata dari seekor serigala yang mulai menampakkan dirinya. Namun itu semua tak hanya seekor, melainkan sebuah kawanan gerombolan serigala yang saat ini muncul di hadapan mereka semua. Taekyung yang sedari tadi merasa begitu gugup dan sangatlah khawatir pun kini sontak merasa lega. Meskipun kini terlihat seluruh pasukan mulai menunjukkan kewaspadaannya. Saat ini terlihat Taekyung mulai pemanasan dengan tombak di tangannya. Menurutnya itu semua membuatnya begitu takut tanpa alasan. Bahkan bila mereka dipimpin oleh ahli bela diri di realem puncak, tak mungkin mereka akan bisa menyusul secepat ini. Kurasa instingku mulai memburuk karena aku belum bertarung di dalam waktu yang cukup lama.
ungkap Taekyung sembari berjalan maju guna menyelesaikan semua dengan secepatnya. Lalu dengan segeralah Taekyung memberikan perintah formasi bertahan untuk semua pasukan, di mana kini tampak para serigala sudah mulai menargetkan mangsa di depannya. Menurut Taekyung, ia merasa penasaran apakah para serigala ini akan mampu memberinya beberapa XP juga, dan tak lama kemudian segeralah ia mengambil kuda-kuda guna persiapannya dalam melancarkan sebuah serangan kejutan. Yap, akhirnya pertempuran pun segera pecah, di mana kini tampak kedua sisi saling maju mendahului guna melancarkan serangan dan membuktikan siapa mangsa yang sebenarnya. Kini terlihat Taekyung yang sudah siap menyambut seluruh serangan dari para serigala yang akan datang menerjang. Namun seketika pemimpin serigala itu seperti merasakan sesuatu ketika ia bergegas maju guna melancarkan serangannya. Dan tepat ketika mereka sudah hampir sampai di jangkauan titik serangnya, tiba-tiba saja seluruh pasukan serigala berbelok memutarkan seluruh arahnya. Yang mana semua itu membuat Taekyung dan seluruh pasukan yang sudah bersiaga menjadi bingung, bengong, dan tak mengerti apa maksud dari semua ini. Di tengah bingungnya seluruh pasukan yang ada karena mengamati keanehan para serigala, Taekyung seperti merasakan sesuatu yang begitu mengganjal di pikirannya. Menurutnya, bukankah ini skill yang begitu mengagumkan? Skill ini seperti kemampuan legendaris yang ada di komik-komik yang pernah ia baca, di mana kau mampu menakuti lawanmu hanya dengan tekanan ki yang dikeluarkannya saja. Terbukti, para serigala itu terlihat seperti melihat sesuatu yang begitu menakutkan. Dan Taekyung pun begitu paham dengan situasi kali ini. Yang mana dengan tiba-tiba saja ia menjadi OP dalam beberapa hal. Itu wajar mengingat ini game, maka apapun itu pastilah akan mungkin terjadi. Skill Kaisar semoga. Benar saja, tak lama kemudian suara sistem pun muncul, di mana menurut Taekyung ini pastilah pemberitahuan untuk mengenai dirinya yang kini telah membuka skill barunya. Quest telah dimulai. Taekyung pun malah segera bertanya, mengapa malah quest yang muncul dan bukanlah pengenalan fitur dari skill baru? Tak lama kemudian, sistem pun memunculkan isi dari questnya, yang mana sebagai berikut. Quest, one word, one strike, Jopil, di mana adanya sebuah pengejaran yang telah lama dilakukannya, dan kini Taekyung akan mampu bertemu dengannya. Salah satu pria paling kejam dan kasar di dunia murim. Dan segera bersiaplah karena Taekyung akan diberikan tugas untuk dapat menghadapinya. Di mana quest ini memiliki rank puncak. Batasan hanya untuk Jin Taekyung saja. Dan memiliki tujuan berupa bertahan hidup dalam menghadapi segalanya. Yang manakah hadiah kali ini berupa sebuah misteri. Dan hukuman dari kegagalan questnya berupa kematian. Taekyung yang benar-benar tak memikirkan hal itu dari tadi dan terlarut dalam imajinasi liarnya sesaat lalu, kini hanya menatapnya dengan tatapan kosong tanpa suatu arti apapun. Belum sempat benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi, sekali lagi sistem malah memberinya sebuah notifikasi, yang mana notifikasi kali ini menyebutkan bahwa Taekyung tak memiliki opsi lainnya selain menerima quest yang saat ini tengah didapatkannya. Dan ingatlah bahwa quest kali ini harus diterimanya secara paksa, di mana itu semua memiliki arti. Ia tak akan mampu menolak quest kali ini yang sedang dihadapkan sistem untuknya, sehingga ia masih mengusap kedua matanya guna meyakinkan diri dalam membaca dan memahami isi dari questnya. Di tengah sibuknya Taekyung yang merasa bingung dan hanya memahami semua itu di kurun waktu yang dirasa singkat, tiba-tiba saja terasa bayangan seseorang muncul di area sekitarnya, dan sesaat ia pun segera memastikannya. Dan benar saja, Taekyung langsung membalikkan arah badannya, di mana perasaan waspada kini benar-benar sedang menyelimuti sekaligus menghantuinya. Dan akhirnya kini tampak seseorang sedang berjalan maju secara perlahan, dengan begitu tenang ke arah Taekyung berada. Taekyung yang saat ini melihatnya sontak memahami apa isi dan maksud dari quest yang baru saja dilihatnya, di mana kini ia terlihat begitu gemetar dan menyebutkan nama musuh yang ada di depannya dengan begitu terbata-bata. Akhirnya kita bertemu, ungkapnya dengan santuy dan dipenuhi dengan rasa percaya diri yang begitu tinggi.
Kini semua orang yang melihatnya pun merasa cukup ngeri dan kewaspadaan mereka pun kini meningkat 2 kali. Di mana terlihat Chocheon yang semakin erat memeluk hati kecilnya dengan seluruh ingatan atas kejadian kejamnya. Taekyung yang memahami siapa yang kini sedang berdiri di depannya pun juga merasa gugup dan semakin waspada dalam menghadapi situasi yang mungkin akan segera terjadi. Senang bertemu denganmu, ungkap Jopil sembari mencoba sedikit mengamati ke arah Taekyung dengan santuy dan dengan pelan terus melangkahkan kaki. Tak lama berselang, kini aura Kigla pun mulai muncul dikeluarkannya. Taekyung pun terus tak berhenti bergetar di seluruh bagian tubuhnya, di mana Taekyung merasa aura tersebut mampu menekannya dan menimbulkan rasa takut yang begitu luar biasa. Yang mana tekanan itu semualah yang sebelumnya telah mampu menakuti seluruh pasukan serigala yang ada di depannya. Di mana saat ini Taekyung benar-benar terlihat begitu pucat di seluruh raut mukanya. Tak perlu waspada, aku cuma ingin berbicara denganmu, ungkap Jopil yang saat ini tengah menghentikan seluruh langkahnya. Menurut Jopil, Taekyung membuatnya begitu tertarik dan ingin sekali bertemu dengannya. Seketika Taekyung pun melompat mundur guna menjaga jarak akan kewaspadaannya. Menurut Taekyung, ia tidak akan menghiraukan seluruh omong kosongnya, di mana saat ini ia pastilah sedang membuang dan mengulur waktu supaya bisa menunggu seluruh sisa anggotanya. Mendengar penjelasan Taekyung, sesaat Jopil mengerutkan keningnya. Pertanda semua itu bukanlah gaya yang dimilikinya. Membuang-buang waktu, aku. Lalu Jopil pun menjelaskan bahwa ia tak seharusnya menunggu untuk dapat membereskan semua orang lemah yang kini ada tepat di hadapannya. Ungkapnya dengan mengeluarkan sedikit aura intimidasi yang terkandung di dalamnya. Namun Taekyung yang mendengar itu seakan tak percaya, dan kini ia pun mencoba mendengar apa yang sebenarnya sedang diinginkannya. Kemudian sekali lagi Jopil menjelaskan, yang mana menurutnya seluruh sisa pasukan pengejar yang ada sangatlah lambat dalam mengikutinya. Mungkin akan dibutuhkan waktu sekitar 1-2 jam bagi mereka untuk bisa segera menyusulnya. Namun sekali lagi Jopil menjelaskan, di mana sebelum waktu itu datang, semua pastilah telah selesai dibereskannya. Taekyung yang mendengar penjelasan itu pun juga pastilah memahaminya, karena keadaan krisis kali ini memang benarlah adanya. Menurut Taekyung, pada Jidingadan ini bahkan tak memikirkan fakta soal kemungkinannya akan kalah di pertarungan nantinya. Tiba-tiba Jopil pun berkata, "Hei junior muda, aku tak punya dendam padamu. Faktanya, aku hanya tertarik padamu." Menurut Jopil, ia mungkin akan melepaskannya bila Taekyung mampu menjawab beberapa pertanyaan saja yang akan dikemukakannya. Mendengar penjelasan itu, sontak Taekyung terkejut mendengarnya. Kemudian tak lama berselang, kini malah terdengar Jopil membuat sebuah janji yang mana bila ia benar menjawab pertanyaannya, ia akan membiarkan Taekyung pergi tanpa sebuah luka. Tak sampai di situ, bahkan janji itu akan Jopil pastikan dengan mempertaruhkan seluruh hidupnya. Apa itu cukup? Ungkap Jopil dengan santuy terus mengemukakan semua maksud dari perkataannya. Di mana kini terlihat Taekyung masihlah mendengar dan merasa sedikit tak percaya. Kini akhirnya negosiasi pun dimulai, di mana Jopil akan menanyakan beberapa pertanyaan dan Taekyung dengan jujur akan berusaha menjawabnya. Dan tak lupa Jopil pun memuji kesediaan Taekyung yang masihlah tenang menggunakan isi dari kepalanya. Waktu pun terus berlalu, di mana kini seluruh sesi tanya jawab yang Jopil ajukan telah selesai Taekyung jawab seluruhnya. Dan tiba-tiba terdengarlah suara tawa yang begitu keras dan puasnya keluar dari mulut Jopil setelah mendengarkan itu semua. Yang mana menurut Jopil, Taekyung memiliki kisah cerita yang konyol sekaligus lucu yang pernah didengarnya. Dan Taekyung yang melihat reaksinya pun hanya bingung, bengong, dan tak mengerti apa maksud dari itu semua. Tuan muda ketiga dari keluarga Jin Taiyuan yang dipanggil semua orang sebagai pembuat masalah, namun ia berhasil meraih realem itu tanpa seorang pun guru di usia muda, ungkap Jopil sembari terus menatap dan mengamatinya. Aku cuma menjawab seluruh pertanyaanmu dengan benar, ungkap Taekyung menghadapi Jopil kali ini. Namun melihat itu semua, kini Jopil malah terus terdiam dengan sedikit senyum hanya menatap dan terus mencoba mengevaluasi sesi tanya jawab yang baru saja dilaluinya. Tak lama dari situ, kini Jopil tertawa dan kerasnya.
Menurutnya ia telah cukup senang dan puas mendengar cerita itu semua. Dan kini saatnya ia pun akan menepati seluruh janji yang telah diucapkannya. Apa dia serius menepati janjinya? Ungkap kegelisahan Taekyung dalam hati. Kini Jopel pun menjelaskan di mana tak ada hal lain lagi yang mampu diungkapkannya. Jika memang harus jujur, awalnya Jopel sangat ingin sekali segera membunuhnya. Namun saat ini setelah bicara dengan Taekyung, malah semakin ingin mengamatinya, khususnya di masa seperti ini. Di masa seperti ini, hanya Taekyung tergesa-gesa sembari menatap dengan mata penasarannya. Kemudian dilanjutkan Jopel dengan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan saat ini. Menurutnya, Taekyung tidaklah menyadari permasalahan yang sesungguhnya. Namun di mana saat ia kembali ke rumah keluarga utama, ia akan segera mengetahui semuanya. Kemudian Jopel pun segera menyuruh Taekyung pergi dan pulang. Dan ia pun berharap Taekyung akan semakin menjadi kuat di pertemuan berikutnya. Meski sedikit mengendurkan kewaspadaannya, Taekyung segera berbalik badan. Katanya kau bahkan bisa selamat meski disarang harimau jika kau menggunakan otakmu dalam eksekusinya, ungkap Taekyung dalam hati. Kini Taekyung merasa cukup beruntung, di mana menurutnya kepribadian aneh Jopel akan menjadi rute pelarian mereka dari krisis kali ini. Sehingga menurutnya akan lebih baik bila mereka semua segera bergegas pergi dari tempat ini sebelum ia merubah seluruh jalan dan pola pikirannya. Sesaat kemudian, Taekyung pun segera memerintahkan seluruh anggota pasukannya supaya segera melanjutkan sisa dari perjalanannya. Melihat itu semua, kini Jopel tiba-tiba saja memanggil namanya, di mana panggilan itu membuat Taekyung benar-benar terkejut dan tak tahu apa yang akan segera dilakukannya. Hei junior muda, kurasa kau salah paham mengenai sesuatu. Satu-satunya orang yang kuizinkan pergi adalah kau, dan itu hanyalah kau seorang. Ungkapnya dengan menyeringai, dengan sedikit meninggikan kata-katanya, di mana Taekyung lah yang kini melanggar perjanjian di antara mereka. Taekyung yang mendengar itu kini sontak hanya diam, memandang satu persatu ke arah seluruh anggota pasukan. Di tengah kegelisahan tersebut, tiba-tiba Jopel berkata, tinggalkan seluruh para sampah itu. Sekali lagi ucapan itu menggema di seluruh area, yang mana saat ini tampak raut muka pucat yang dimiliki oleh seluruh anggota pasukan. Dan sekali lagi Jopel menegaskan bahwa tidaklah ia berpikir di mana Jopel telah membunuhnya selama 2 hari berturut-turut. Dan ia benar-benar membutuhkan sesuatu hal lain sebagai bayarannya. Taekyung yang mendengar itu semua kini hanya bisa tunduk lesu dan terus berpikir apa yang kini sebaiknya segera diputuskannya. Yang mana kini satu persatu orang terdekatnya mulai merasuki seluruh atmosfer di dalam otaknya. Baik mereka semua yang kini ada di depannya, di mana mereka semua adalah orang yang selalu bersamanya dalam melalui seluruh alur cerita dunia game yang kini sedang dimainkannya, maupun mereka yang ada di dunia nyata belahan bumi lainnya. Jika kau menolak, aku akan sangat kecewa, ungkap Jopel yang kini tengah haus darah setelah penantiannya 2 hari dalam misi pengejarannya. Saat ini Taekyung masih hanya diam, di mana jika ia mati, ia tak akan bertemu dengan ibu dan adiknya. Jika ia selamat, seluruh orang di depannya akan mati menggantikan hukuman yang harus diterimanya. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 8. Jika kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.